Metro TV mengirimkan sejumlah reporter seniornya untuk memantau secara langsung wilayah yang terdampak kabut asap. Salah satunya adalah Rifai Pamone yang mendatangi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah cukup parah terjadi kebakaran hutan dan kabut asap. Seperti apa di sana? Kita langsung bergabung dengan Rifai. Silakan Rifai. Andini, untuk mengawali elaborasi malam hari ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap dan terparah terjadi di titik Provinsi Sumatera Selatan tempat saya berada malam hari ini. Saya tepatnya berada di sisi Jembatan Ampera, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya akan memulainya dari Jakarta dulu, Andini, karena perjalanan saya sedianya bisa dimulai sejak pukul 6 pagi tadi dengan menggunakan pesawat terbang menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Kota Palembang. Namun apa yang terjadi, kami harus delay selama 5 jam hingga akhirnya kurang lebih pada pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami baru boarding untuk diterbangkan menuju ke Palembang. Kami sempat dipersilakan untuk naik ke atas pesawat di jadwal yang sesuai, yaitu sekitar pukul 6 atau 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Lalu yang terjadi 30 menit kemudian, pilot yang akan menerbangkan pesawat menyatakan bahwa visibility berkurang secara mendadak, secara drastis, hingga kami harus kembali menunggu di ruang tunggu. Saya akan memperlihatkan dulu suasananya tadi pada saat berada di Jakarta. Sedianya kami akan berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan, namun kami mendapatkan informasi dari pilot yang membawa penerbangan ke Bandara Palembang bahwa visibility atau jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Badarudin II di Palembang tadinya sempat mencapai 1.000 meter dan ini cukup layak untuk mengalami sebuah proses penerbangan landing maupun take off. Namun dalam setengah jam setelah kami berada di dalam pesawat, visibility atau jarak pandang tersebut turun 500 meter dan saat ini bahkan turun hingga 350 meter. Seluruh penumpang harus dikembalikan ke ruang tunggu dan menunggu informasi selanjutnya. Kondisi yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta tidak terjadi pada maskapai penerbangan yang kami tumpangi menuju ke Palembang, namun sejumlah maskapai juga mengalami hal yang sama untuk destinasi menuju ke kota Palembang dikarenakan kabut asap yang masih menyelimuti dan mengganggu jarak pandang penerbangan. Dan pada saat sampai di kota Palembang, singkatnya kami langsung coba melihat secara kasat mata dan juga beradaptasi, Andini, bagaimana sebenarnya kondisi kabut asap yang sangat pekat dan sudah sampai pada level indeks standar pencemaran udara sangat berbahaya, lebih dari nilai 300 PSI. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat yang sangat tidak direkomendasi bagi warga yang tinggal di wilayah dengan asap yang sangat pekat untuk tidak menggunakan masker. Kami sudah mempersiapkan berbagai kemungkinan. Kami menggunakan masker sejak di bandara pada saat beraktivitas di luar ruangan. Seperti saat ini, saya berada di Jembatan Ampera. Sebelum sampai di sini, saya ke beberapa titik kota di Palembang. Seluruhnya sama, diselimuti oleh kabut asap. Dan hingga malam hari ini, tadi sekitar 30 menit yang lalu pada saat mulai terbenam matahari, meski matahari tidak bisa kami lihat secara sempurna menerangi wilayah kota Palembang, kami bisa melihat kabut asap yang berterbangan atau dibawa angin dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu titik panas dan titik api terbesar di Sumatera Selatan, dan ini terjadi hampir setiap tahunnya. Dan terkait dengan hal tersebut, kami sempat tadi melihat bahwa banyak sekali warga yang ada di wilayah kota Palembang, khususnya yang dewasa, tidak menggunakan masker. Padahal hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan warga. Dan lagi pula, hal ini juga tentunya terkait dengan apa yang sudah terjadi di beberapa titik panas lain di wilayah Sumatera Selatan. Tadi saya menyebutkan Ogan Komering Ilir, namun juga ada Ogan Ilir dan beberapa dusun lain seperti dusun Perlawan. Di sana banyak sekali perkebunan yang dibuka baik oleh rakyat dan juga kelompok-kelompok perusahaan yang membuka perusahaan atau perkebunan industri di beberapa titik wilayah yang sudah saya sebutkan tadi. Perusahaan-perusahaan tersebut banyak yang menyebutkan mereka bertanggung jawab terhadap pembukaan lahan dan juga mungkin kebakaran lahan gambut yang banyak terdapat di Oki dan juga di OI atau Ogan Ilir. Dan hal ini ditanggapi oleh pemerintah atau otoritas di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur Alex Nurdin kemarin sempat menyatakan bahwa untuk melihat sejauh apa keterlibatan dari para perusahaan yang berada di Sumatera Selatan harus diukur
secara tepat dan penuh kehati-hatian, tidak boleh langsung memberikan sebuah tuduhan dalam tanda kutip menduga bahwa perusahaan inilah yang berada di balik kebakaran hutan dan lahan sehingga menimbulkan kabut asap yang begitu pekat hampir setiap tahunnya di wilayah Sumatera Selatan, karena ini harus sesuai dengan hukum. Demikian pernyataan dari Alex Nurdin, kami akan hadirkan selengkapnya berikut ini. Kita harus hati-hati, tidak boleh. Semua mau cepat ini, tapi kalau cepat tidak hati-hati, kalau dalam penegakan hukum itu malah nanti kita bisa dituntut balik. Harus dibuktikan bahwa ini memang ada kesengajaan dibakar, kecuali tertangkap tangan. Nah, kalau tertangkap tangan mudah, tapi kalau tidak tertangkap tangan, harus ada dibuktikan bahwa memang dia salah, memang perusahaan perkebunan ini salah. Nah, itu kesannya jadi lambat. Jadi itulah alasan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur Alex Nurdin menyatakan apabila dianggap upaya optimalisasi yang sudah dilakukan atau diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meminimalisir titik api dan juga titik panas di Sumatera Selatan ini dianggap lamban dikarenakan beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu perusahaan-perusahaan ini dianggap sudah bekerja sama. Sedianya mereka sudah memiliki juga pemadam kebakaran secara mandiri untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengurangi titik api di wilayah lahan gambut dan juga lahan perkebunan yang harus dibersihkan dan harus ditanami kelapa sawit ataupun tanaman-tanaman industri lainnya setiap tahunnya. Malam hari ini Andini, saya akan perlihatkan sedikit. Kita harus mengingat bahwa keindahan jembatan Ampera setiap malamnya selalu menarik perhatian warga Sumatera Selatan. Disinilah tempat mereka berkumpul hampir setiap hari. Dan sekali lagi sudah saya jelaskan tadi, hampir sebagian besar tidak menggunakan masker. Bisa Anda lihat saat ini. Ada teman-teman saya komunitas pemuda dari Palembang tidak menggunakan masker, hanya satu yang pakai, tapi tadi dilepas lagi. Selamat malam. Dengan siapa, Bang? Dengan Marsudin, Pak. Bang Marsudin. Bang Marsudin, kalau malam hari ini saya lihat Anda tidak pakai masker. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu sejak kabut asap sangat pekat di Sumatera Selatan, kalau boleh kita hitung sudah hampir 3 bulan sejak Agustus, Anda sempat menggunakan masker? Tadi siang saya menggunakan, tapi udah malam ini udah nggak dipakai lagi. Oh, kenapa demikian? Udah kayaknya apa ya? Udah ganjar, rasanya kurang nyaman. Oh, kurang nyaman. Iya, nggak terbiasa gitu. Lama-lama tidak terbiasa juga. Tapi ada beberapa yang saya tanyakan tadi, mereka sudah terbiasa dengan suasana ini. Walaupun sudah terbiasa, apakah Anda juga terganggu? Rasanya terganggu, sama kayak kita kacamata. Nggak terbiasa kan, rasanya nggak enak pakai kacamata. Masker juga mungkin kita pakai pada saat kondisi kabut terlalu tebal aja. Kalau pemerintah bilang tadi memang penanganannya ini harus bersabar karena mungkin cukup lamban dirasa dikarenakan mencari biang dalam tanda kutip penyebab kebakaran hutan dan lahan ini cukup sulit dan harus hati-hati. Anda sepakat? Sebenarnya sepakat, tapi gini sebenarnya kita nggak bisa juga marah dengan pemerintah. Memang kita sebagai warga harus sadar sih. Kenapa? Oleh karena itu tempatnya luas dan susah. Dan susah ya? Iya, dan saya lihat itu aparat TNI pun udah turun semua. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya kita membantu. Oh, membantu? Iya, membantu upaya untuk mempercepat pemadaman api. Setidaknya membantu doa begitu ya? Pasti. Saya tanya satu lagi nih. Di sini ada yang paling ujung. Saya yang paling ujung dulu, Andi nih. Saya coba satu lagi. Ini dengan Mas siapa? Ian ini. Mas Ian asli Palembang ya? Ya, asli orang Palembang. Lahir di Palembang? Iya benar. Oke, sejak kecil hingga saat ini hampir setiap tahun ada kabut asap? Mulai kabut asap tahun ini yang lebih parah. Yang ini paling parah? Yang paling parah, iya. Kenapa paling parah? Karena udah 3 bulan ini nggak padam-padam asapnya. Jadi cukup panjang ya masanya Iya, ya? benar. Harapan ada kepada pemerintah mungkin lebih optimal lagi? Harapan kepada pemerintah kalau bisa lebih optimal lagi pemadam kebakarannya untuk daerah luar kota, terutama daerah Oki. Oki ya? Oki, OI gitu, daerah yang berkabut sering. Baik, terima kasih banyak Mas Ian. Karena memang yang disebutkan Mas Ian tadi, Andini, Ogan Komering Ilir dan juga Ogan Ilir adalah 2 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan titik panas dan juga titik api terbanyak. Itu sesuai dengan citra satelit dan hal ini memang harus betul-betul diperhatikan. Sudah banyak bantuan yang datang ke Indonesia dari Singapura dan sebentar lagi ada dari Malaysia, Jepang dan Australia. Semoga bisa dioptimalkan. Untuk demikian sementara Andini, saya cukupkan dulu. Besok saya akan mencoba bergeser ke Ogan Komering Ilir dan mencari di mana saja sebenarnya titik api dan titik panas terbanyak di Sumatera Selatan. Kembali ke Jakarta.